Jadi yang tercatat di Sutta ya, tercatat di Sutta di Catu Maharaja Sutta Anguttara Nikaya. Jadi di dalam Sutta itu dijelaskan bahwa setiap hari uposata, khususnya yang uposata Panarasi, Catudasi ataupun Atami, itu akan ada para dewa yang bertugas, mau dikatakan berkeliling. Nah, ini kekhususannya gitu. Jadi mereka akan mengecek, bisa dikatakan umat manusia, atau mereka bilang mereka akan berkeliling di alam manusia dan mengecek jika mereka mengharap banyak orang atau umat manusia yang pada saat itu ya menjalankan uposata itu sendiri gitu. Ya, seperti itu. Jadi di dalam sutta itu dijelaskan. Nah, seperti ini ya. Dewa Duta Waga, Catu Maharaja Sutta, Anguttara Nikaya 337. Nah, di sini dijelaskan Atami yang bikawe pakasa catunang maharajanang amaca parisaja imang lokang anu wicaranti. Ya. Para biku, pada hari ke-8 Dwi Mingguan, para menteri dan anggota kelompok dari 4 Raja Dewa berkeliling di dunia dengan berpikir. Artinya, para menteri dan anggota kelompok, ini keistimewaannya. Ya, di hari Atamyang. Kalau Atamyang ini berarti kalau berdasarkan kalender Myanmar, ya hari ini Atamyang. Hari ke-8 itu sendiri. Pada hari ini, Atami, Uposata Atami. Ya. Nah, akan ada yang para menteri dan anggota kelompok dari 4 Raja Dewa. Di sini Catunang Maharajanang Amaca Parisaja. Pakasa Catunang. Imang Lokang Anu Wicaranti. Jadi Imang Lokang berkeliling di dunia. Ya. Nah, di sini apa yang waktu keliling itu, apa yang mereka harapkan untuk diketemui? Mereka berharap apa? Kaci bahu manusesu mateya peteya samanya brahmana kule jeta pacayino uposatang upawasanti pati jagaronti punyani karonti ti. Kami berharap ada banyak orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka. Artinya mereka berharap ada manusia itu banyak yang menyokong atau merawat ayah dan ibunya dengan baik. Matea petea, manusesu, matea petea. Mata pitu, ayah ibu berperilaku selayaknya terhadap para petapa dan brahmana, samanya brahmanya. Kule jeta pacayino, menghormati saudara tua mereka dalam keluarga. Kule jata pacayino. Ya, menghormati para tetua. Dan juga menjalankan uposata, uposatang upawasanti, menjalankan uposata. Menjalankan hari pelaksanaan tambahan dan melakukan perbuatan berjasa. Punyani karontiti. Nah, punyani karontiti. Nah, ini dicatat di dalam sutta. Jadi ketika di hari-hari tertentu para dewa berkeliling dengan harapan untuk menemui orang-orang seperti itu, seperti ini. Ya kan? Banyak orang yang selayaknya berperilaku selayaknya kepada ayah dan ibu mereka. Nah,
Ini yang mereka harapkan dan mereka akan berkeliling. Lalu, oke. Nah itu tugas mereka atau pekerjaan mereka atau yang dilakukan mereka ketika Uposatha di setiap hari Uposatha. Mereka punya tugas para dewa ini. Dan hari Atami adalah para menteri, Pakasa, Catunang, Maharajanang, para menteri dan anggota kelompok dari 4 raja dewa. Nah, yang berikutnya, hari ke-14-nya Catudasing. Catudasing ini 14. Bikawe Pakasa, Catunang, Maharajanang, Puta. Maharajanang Puta. Imang Lokang Anu Wicaranti. Maharajanang Puta. Catunang Maharaja. Jadi putra dari 4 raja dewa berkeliling dunia, di dunia, dengan berpikir yang sama. Bahu kaci bahu manusa, manusesu matea petea samanya brahmanya kule jeta pacayino uposatang upawasanti pati jaga ronti punyani karonti ti. Di hari ke-14 Catudasing. Ya. Dan yang di hari ke-15-nya yang Catudasi ini ya yang 14, yang 15-nya Panarasi. Di sini tadahu bikawe uposate panarase cataro maharajano samanyewa imang lokang anu wicaranti. Maharajano samanyewa. Nah, hari ke-15-nya pas Uposatha Panarasi itu 4 raja dewanya sendiri yang berkeliling di dunia. Ya, yang hari ke-14 itu putranya Catunang Maharajanang Putra. Yang hari 15-nya Cataro Maharajano. Nah, ini kalau bahasa ininya grammarnya ini subjeknya O. Ya kan? No, Maharajano. Berarti dia sendiri. Nah, 4 raja dewa itu sendiri yang akan berkeliling. Seperti itu. Nah, ini keistimewaannya ya untuk Anda semua. Jadi, ini yang tercatat di dalam sutta itu sendiri. Nah, ini ada penjelasannya lagi, penjelasan secara ininya ya, kata-katanya ya. Ya, hari ke-8 dari hari ke-14 ya, penjelasan tambahan ya. Keempat raja dewa adalah pemimpin dari 6 alam surgawi yang terendah, alam dewa yang terdekat dengan manusia. Nah, terdapat urutan yang bertingkat. Hari ke-8 para menteri dan anggotanya berkeliling memeriksa dunia. Hari ke-14, hari sebelum bulan terang dan bulan gelap, anak-anaknya berkeliling memeriksa dunia. Dan hari ke-15, tepat pada hari bulan terang dan bulan gelap, keempat raja dewa sendiri yang berkeliling memeriksa dunia. Nah, ini tambahan, penjelasan tambahan yang dari penjelasan yang tadi. Nah, seperti yang sama harapannya. Nah, hopefully most human are paying due respect to their parents. Ya. Ascetic and Brahmin. Nah, kami berharap ada banyak orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, berperilaku selayaknya terhadap para petapa dan brahmana, menghormati saudara tua mereka dalam keluarga, menjalankan uposatha, menjalankan hari pelaksanaan tambahan, dan melakukan perbuatan berjasa. Di sana. Mereka menginginkan itu. Nah, di sini menjalankan uposathanya ada tambahan-tambahannya ya. Nah, ya uposatha tambahan artinya bisa saja, nah bila bisa bilang kapan Bante tepatnya hari uposatha itu sendiri. Nah, ini yang perhitungannya kadang berbeda-beda. Iya, gitu. Bagaimana untuk memastikannya? Memang agak susah. Artinya ini kan berdasarkan perhitungan bulan, gitu.
semua pasti bilang benar. Tapi ada lagi formula yang lain. Setiap uposatha, makanya untuk amannya atau untuk lebih tepatnya, uposatha ya 3 hari. Sebelum hari uposatanya itu sendiri, hari uposatha, dan setelah uposatha. Dibilang ini 3 hari ini dibilang maha uposatha. Mengantisipasi misalnya hari ke-8, melaksanakannya pada hari ke-7 dan berikutnya hari ke-19. Untuk memastikannya, supaya ya Anda dicatat, mau dikatakan. Nah, antisipasi itu. Karena ini tercatat di suta. Nah, balik lagi kita harus yakin ada recordnya, ada teksnya yang memberikan ini. Ya, mungkin akan pertanyaan kalau yang ya nggak begitu, apa mungkin mekanismenya gimana gitu kan. Nah, kalau minggu lalu kalau nggak salah ada pertanyaan, bagaimana caranya, kan alam manusia sama alam dewa apa namanya perbedaan waktunya jelas. 1 hari di sana, 50 tahun di sini. Di alam manusia yang terendah Catumara Jika. Bagaimana caranya? Mekanismenya ya mesti tanya dewanya sendiri. Bagaimana gitu kan kepastiannya. Ini berarti hanya mengangkat ini karena ini tercatat di suta itu sendiri. Satu Maharaja Suta. Oke. Nah, di sini ada lagi tadi kan antisipasi, bisa dikatakan mengantisipasi uposatha hari ke-15, melaksanakannya uposatha pada hari ke-14 dan berikutnya hari ke-16. Ya kan? Hari ke-8 ya hari ke-7 dan hari 9, hari ke-3 hari 14, hari uposatha 13 dan 15. Artinya untuk tepatnya gitu. Untuk perhitungan tepatnya. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang kita berniat. Nah, berikutnya lagi penjelasan tambahan ya, melakukan kebajikan-kebajikan dengan berbagai cara, mengambil tisarana, terus menjaga kemoralan atau sila, berdana bunga, mendengarkan dhamma, berdana lampu atau lilin, membuat tempat tinggal dan sebagai. Artinya punya nih yang kalimatnya itu yang terakhir, yang melakukan kebajikan, jasa kebajikan. Jadi berbuat kebajikan sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Makanya di dalam uposatha itu sendiri ada kategori uposatha. Uposatha yang terlalu setiap uposatha hanya merenungkan kualitas Buddha saja. Ya kan? Buddha ada istilahnya gitu ya, merenungkan dhamma saja, merenungkan sangga saja, atau merenungkan sila. Ya, memang idealnya uposatha itu di wihara, idealnya berdiam terus melakukan banyak kebajikan supaya perfect, bisa dikatakan idealnya seperti itu. Tapi ya di Indonesia tuh ini belum terkondisi ke sana, artinya belum bisa libur pada satu uposatha, harus bekerja. Jadi ya sebisanya mungkin saja yang bisa bisa kita lakukan gitu. Nah ini, jadi melakukan kebajikan-kebajikan dengan berbagai cara, ya kan. Lalu setelah berkeliling memeriksa, para menteri dan anggotanya akan mencatat nama si pembuat kebajikan pada lempengan emas dan mempersembahkannya kepada keempat raja dewa. Artinya mereka akan melaporkan hasil pantauan mereka ke empat raja dewa. Seperti itu. Makanya ya berbuat baik di hari uposatha yaitu berbeda, bisa dikatakan. Apalagi kalau Anda melaksanakan uposatha, itu kan lebih berbeda. Nah, inilah yang bisa kita terjemahkan berdasarkan suta ini ya. Kita berdasarkan suta penjelasan itu sendiri. Nah, makanya ada kebiasaan di satu tempat, ya khususnya di Medan ya. Ya karena Bante lama di sana, jadi setiap uposatha banyak umat yang berdana ke wihara. Setiap uposatha. Ini kebiasaan yang baik, yang unik gitu bisa dibilang. Wihara-wihara akan penuh dengan makanan, mau dikatakan. Orang yang nggak datang tapi makanannya datang.
Ya, kalau ada juga ya orang dan makanannya datang, mereka akan berdana ke wihara. Dan itu memang sudah ditanamkan dari kecil oleh orang tua mereka untuk berdana. Khususnya ya mereka patokannya mungkin Cecap Go. Gitu ya. Artinya merujuk kepada uposatha itu sendiri. Nah, mungkin saja tradisi ini terbawa dari penjelasan ini, tapi mereka tidak tidak mengerti sumbernya dari mana, gitu. Ya kan, artinya pada saat kebetulan mungkin pas hari uposatha ya pas itu Cait ya, mereka akan dapat manfaat. Nah, di sini melakukan kebajikan-kebajikan dengan berbagai cara, mengambil tisarana, terus menjaga kemoran lansila, berdana bunga, mendengarkan dhamma, berdana lampu lilin, membuat tempat tinggal dan sebagainya. Ya, ini juga karena sumber ini juga itu alasan Bante kenapa ini harus Bante beritakan. Ini harus Bante angkat untuk diketahui oleh para umat. Supaya kebajikannya bernilai. Sekali lagi. Dan artinya kebajikannya bernilai dan Anda praktek dhamma gitu, sesuai dengan petunjuk dari sutta itu sendiri. Nah, ini menarik. Nah, bagi mereka yang mengharapkan sesuatu, ini terjadi, bisa. Tapi kalau memang Anda tulus praktisi dhamma, Anda akan melakukannya dengan baik, walaupun tanpa ada embel-embel ini ya. Nah, kalau Anda melakukan dengan tulus, kalau memang betul-betul ada yang memeriksa, akan lebih baik. Anda akan terlihat ketulusannya dalam melakukan dhamma, praktek dhamma itu sendiri. Ya, akan lebih bernilai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini keistimewaannya. Ya, ada lagi. Nah, di sini mereka mencatat dan mereka akan keempat raja dewa melaporkan hal ini kepada para dewa Tawatimsa ketika mereka mengadakan rapat dan duduk bersama di aula Dewan Sudama. Tamenang bikawe cataro maharajano dewanang tawatimsanang sudamaya sabaya sanis sinanang sani patitanang arocentina. Sudah dicatat oleh para menteri dan anggotanya, dilaporkan ke empat raja dewa. Nah, empat raja dewa melaporkannya kepada dewa Diatawatimsa. Artinya mereka melaporkannya ke Dewa Sakka, ke 33 alam dewa. Mereka secara rutin mengadakan rapat di Balai Sudama. Ya. Sudamaya Sabaya. Tani Sinanang, Sani Patinan, Tani Pati Tanang Arocenti di Aula Dewan Sudama. Jadi ada laporannya lebih bertingkat lagi gitu. Kalam dewa yang lebih tinggi dibawa. Ya, seperti itu. Di catatan mereka siapa aja. Uposatha ini mereka yang menjalankan uposatha nih gitu. Ada laporannya, ada recordnya gitu kan. Ya, seperti itu kira-kira penjelasannya. Inilah keistimewaannya ya. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Perkara betul atau tidak, ya sudah. Kita nggak perlu gimana. Yang penting teks mengatakan seperti ini. Anda bisa pelajari ini dengan baik. Anda bisa pelajari ini dengan baik. Nah, ada sumbernya. Bante pun bicara kalau tanpa sumber Bante juga nggak berani. Seperti itu. Ini menarik. Makanya begitu Bante baca sutta ini, wah ini menarik sekali untuk diangkat. Ya, harapan Bante pun supaya umat-umat sebagai umat Buddha harus rajin uposatha. Selain memang bernilai, manfaatnya pun ada dan ada nilainya. Kalau mau dibilang, oke lah, anggaplah itu sebagai bonus saja deh, bukan tujuan utama gitu. Gitu ya. Kalau Anda
misalnya tahu misalnya mengamati Bante dari awal, Bante angkat ini terus, Bante nggak bosan-bosan untuk kasih tahu lagi. Mungkin udah yang sering ikut Bante akan udah nggak tahu udah berapa kali nih Bante angkat ini, Bante nggak akan bosan-bosan angkat lagi ini, angkat lagi isu ini, bisa dikatakan masalah ini, karena penting setidaknya untuk ya Anda minimal mau beruposata setidaknya. Akhirnya nanti lama-lama menjadi kebiasaan, akhirnya uposata itu sendiri menjadi kebutuhan Anda. Nah, menjadi kebutuhan Anda dan Anda akan melakukannya dengan baik walaupun tanpa mengharap ke sana. Misalnya mengharap mau dicatat oleh para dewa. Dilaporin gitu kan. Nah, itu saja sih. Dan dengan begitu, kalau Anda tulus melaksanakannya, Anda praktek Dhamma, ya Dhamma akan berkembang, Dhamma akan semakin kuat. Minimal Anda sebagai yang salah satu faktor yang memperkuat Dhamma, kekuatan Dhamma itu sendiri, walaupun di hari uposata saja. Nah, kalau Anda rutin, Anda melakukannya, ya mungkin saja Anda akan menginspirasi saudara-saudara Anda, menginspirasi teman-teman Anda, gitu kan? Karena setiap ditanya, oh gini-gini, oh pas hari uposata, oh saya nggak bisa, saya lagi uposata. Jawabannya begitu. Diajak ke tempat ulang tahun, oke, kamu nggak makan, oh saya lagi uposata. Ya kondangan misalnya, iya pergi, ya nggak apa-apa, respect. Kamu nggak makan, saya lagi uposata. Ditanya uposata. Pasti kan dia orang, ngapain sih uposata? Anda bisa jelaskan. Uposata tuh gini, 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 gini. Oh gitu ya, mantap. Mau dong coba saya ajarin saya. Ada kejadian seperti itu. Ya asal jangan kondangan uposata, besok aja dia uposatanya. Atau kondangannya jam 7 ya deh, uposatanya sampai jam 5 deh. Jam 7-nya makan gitu. Anda nggak jadi nggak jadi duta uposata kalau seperti itu. Ya kan, Anda nggak memperkenalkan uposata. Hmm. Hmm. Kalau Anda kuat, oh ya berangkat, nggak ada masalah gitu. Uposata, iya, nggak makan lagi uposata. Kok dandanannya gitu? Hari ini uposata, saya nggak bisa dandan gitu. Besok saya dandan deh kalau Anda mau lihat saya dandan, tapi hari ini nggak boleh uposata dan oh gitu ya, oh bagus bagus. Udah akan tertarik. Sering kali mendengar. Nah ini kejadian juga. Ada umat juga yang cerita ke Bante gitu. Mungkin karena dia rajin uposata, akhirnya dia bisa bawa beberapa temannya untuk ikut uposata juga. Itu karena dia asal ditanya uposata. Setiap hari uposata dia post tentang uposata. Akhirnya mereka tanya, uposata gimana sih? Nah, gitu. Nah, ada ketertarikan akhirnya coba ya. Oke, dicoba. Sampai dia bilang, saya lapar gimana nih? Tenang saja pasti bisa. Nah, akhirnya dia menginspirasi orang lain untuk melakukan uposata. Nah itu, Anda bisa melakukan ini asal dengan tekad yang kuat. Artinya Anda bisa berpromosi Dhamma, mempromosikan Dhamma dengan praktek Anda tanpa harus diminta gitu. Yang penting Anda konsisten. Iya, uposata. Iya, hari ini uposata. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada pemuka agama yang justru menyarankan saya, janganlah jadi orang aneh di antara kebanyakan orang. Saya tarik kesimpulan sarannya, batalkan beruposata. Ya, namun saya tetap bersikeras untuk tetap beruposata, Bante. Good. Ya, ini menunjukkan keyakinan Anda, sada. Ya, sada. Ini kan berdasarkan feel kita ya, bisa dikatakan. Kalau Anda yakin terhadap Dhamma, ya Anda akan melakukannya. Gak masalah gitu. Toh uposata cuma seminggu sekali mau dibilang atau sebulan 2 kali. Rasanya bukan hal yang
susah untuk dilakukan. Ini bagian dari keyakinan kita. Ya, justru mungkin ya. Makanya gaung uposatha ini harus kalian kencangkan. Ya, ini mungkin tantangan juga buat Buddhis. Sampai nantinya umat Buddha yang gak uposatha jadi aneh. Ya, mungkin Anda yang uposatha sekarang jadi aneh karena minoritas. Ya, ngapain uposatha? Mau dikatakan seperti itu. Karena yang lain nggak uposatha. Gaungkan ini supaya nanti umat Buddha yang nggak uposatha jadi aneh. Nanti akan berkebalikan. Kok nggak uposatha? Ujung-ujungnya. Bukannya kenapa uposatha gitu ya. Jadi kok nggak uposatha hari ini? Kan hari uposatha. Nah, bisakah? Makanya mulailah dari komunitas ini ya. Makanya Bante pernah survei di grup volunteer. Berapa orang yang uposatha. Ya, gitu. Ternyata memang masih kurang minatnya. Masih kurang sekali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya, nah, artinya Anda melakukan ini dengan keyakinan karena memang Anda mau melakukan ini sebagai praktek dhamma itu sendiri, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya bagus ya kalau Anda tetap masih punya tekad yang kuat untuk tetap menjalankan uposatha dengan baik pada hari uposatha itu sendiri.